Seperti yang udah saya sampaikan teman-teman beberapa hari yang lalu, bahwa dalam beberapa saat ke depan ya, mungkin market sahamnya akan tetap begini ya. Mungkin market sahamnya akan tetap konsolidasi seperti ini. Namun demikian sebenarnya saya udah sampaikan bahwa kita nggak trading IHSG ya. Kenapa? Karena walaupun IHSG-nya sideways, kita tetap bisa mendapatkan sektor-sektor saham yang mulai panas bergerak seperti hari ini. Apakah ini adalah akumulasi persiapan untuk window dressing? Oke, baik teman-teman, temu lagi dengan saya Surya Mes Retail Investment ya. Kita akan masuk bahasan saham, sektor saham untuk hari ini. Namun kita akan awali dengan kondisi IHSG dulu. Seperti yang udah saya sampaikan, tidak panjang lebar bahwa IHSG memang seperti di judul saya yang kemarin ya, yaitu market saham mungkin atau IHSG mungkin masih akan tetap begini-begini saja ya. Masih tetap akan begitu-begitu saja ya. Tidak ada perubahan sama sekali, bahwa untuk resistannya masih di kisaran 7.100-an sampai 7.138, untuk supportnya sekitar 7.015 sampai kisaran 6.960. Jadi kita nggak usah panjang lebar membahas IHSG. Mover dari IHSG hari ini teman-teman bisa ngelihat ya, ini imbang sih antara tarikan sama pemberatnya. Dominasinya sih lebih ke penariknya ya teman-teman. Kita bisa ngelihat BCA, BRI, Bank Mandiri naik ya, kemudian BNI juga sama naik. Astra jalan di tempat, GoTo minus tipis. Kemudian ICBP, MTK sedikit turun ya. Kita bisa ngelihat dominasinya masih naik, tapi tidak ada yang sangat-sangat signifikan kenaikannya seperti itu. Kita lihat dulu untuk kondisi regional ya. Kondisi regional, ada baiknya untuk kondisi regional kita lihat dari sini saja. Kita lihat dari Google aja ya teman-teman, dari sini. Nah, di sini kita bisa ngelihat sebenarnya untuk market luar itu boleh dibilang teman-teman, boleh dibilang sebenarnya untuk market luar itu cukup oke. Namun demikian tidak kenceng banget begitu ya. Kita bisa lihat market Amerika tadi malam, kita pakai candlestick aja dulu. Nah, seperti ini. Jadi market Amerika merangkak naik ya. Ketemu resistannya. Ini Dow Jones udah bagus banget nih. Udah hampir testing resistan lagi. Kemudian untuk Nasdaq-nya memang masih ada sekitar 50 retracement ya. 50 retracement-nya dia saat ini juga belum sampai. Dalam tren turun kemarin naik, koreksi, kemudian sekarang mencoba naik lagi. SP500 sudah sampai kisaran di 61,8 retracement. Hang Seng kita lihat masih mencoba naik juga. Nikkei sudah cukup tinggi. Kemudian ini adalah Eropa juga sudah mulai naik lagi, ada resistan, tapi Eropa ini masih banyak resistan ya teman-teman. Kemudian Eropanya juga masih ada juga. Seperti itu. Terus kemudian untuk Dow Food-nya, kita lihat dulu untuk pergerakan dari futures Amerika. Ini hijau semua sih. Ya. Jadi marketnya sih tidak ada masalah apa-apa. Kita tengok dulu untuk komoditas oil nih di sekitar 77 teman-teman ya, turun nih, ada support untuk oil ada sekitar 76. Natural gasnya ini kemarin sempat naik tapi ini ada retracement. Batu bara masih cukup menarik, kisarannya kalau tadi pagi sampai di kisaran 350 kemarin, tadi pagi juga. Ini udah mulai turun di sekitar 346. Harga emasnya mencoba naik lagi teman-teman, bisa lihat emiten yang terkait emas masih pada naik. Kemudian metal juga retracement, nikelnya juga mulai naik lagi ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan saham-saham yang terkait metal besok ya. Terutama untuk emasnya kan sudah pada naik. Kemudian untuk CPO-nya ini harganya di sekitar 4.050-an. Kemudian kita lihat dolar indeksnya ini dekat dengan support atau
kemarin kan turun, ada rebound sedikit dan ada testing support lagi. Nah, ini dolar indeks tuh apabila dia menguat, biasanya market sahamnya turun, ketika dia melemah, market sahamnya naik ya. US 10 years bond-nya juga ada pergerakan inline dengan DXY atau dolar indeks, jadi cenderung turun dan ini ada support ya teman-teman. Bentuknya itu adalah seperti ini, turun, naik. Nah, ini tinggal ditunggu DXY ataupun US 10 years bond sama bentuknya seperti itu. Kemudian komoditinya memang ada yang naik, ada yang turun, jadi ini juga masih belum jelas. VIX kecemasan pasarnya kemarin turun lagi ya. Artinya ini mengindikasikan marketnya oke, tidak ada masalah. Nih di sini interpretasinya dari VIX atau indeks SIBU. Indeks Volatility US Volatility Index ya. Ini bisa disebut juga SIBU Volatility Index, Chicago Board Option Exchange. The SIBU Volatility Index, also known as Wall Street Fears Gauge, ini biasanya dia akan turun. Ketika dia turun, marketnya akan naik, market saham naik, atau istilahnya kecemasannya aman lah, orang nggak cemas, orang berani positioning seperti itu. Oke, ini adalah indeks-indeks penting ya teman-teman. Kemudian kita lihat dulu untuk saham-saham hari ini apa saja yang bergerak ya teman-teman. Kita langsung sekilas saja ya. Kita langsung aja sekilas, nanti teman-teman bosan kalau saya bahas terlalu detail. Baik teman-teman, dari sekitar 36an saham ini, nggak usah pusing ya, nanti akan saya bikin ininya. Dari sekitar 36 saham ini saya kumpulkan dalam sektor-sektor ya teman-teman. Ini ada beberapa yang pergerakannya itu udah sekitar 2 hari ini cantik teman-teman. Ya rebound dari dasar, ya rebound dari dasar, beberapa juga berada di resistan begitu. Oke, sekilas saja ya. Untuk Bank Mandiri, untuk bank banking teman-teman, banking secara umum, saya simpel aja bahwa banking itu secara umum masih belum ada pergerakannya, belum ada pergerakan. Cuman kita lihat ini leadernya BRI yang biasanya dia lagging atau telat, saat ini dia memimpin teman-teman. BRI kemarin habis rilis laporan keuangan ya. Ini memimpin pergerakan, teman-teman bisa ngelihat resistan dari BRI itu hari ini di break di kisaran 4.700. Coba kita lihat resistan. Nah, ini untuk BRI ini juga sudah berada di resistannya ya teman-teman. Mulai kumat internet saya lambat sekali. Nah, ini BRI ini juga hitungannya sudah berada di resistan ya. Weekly seperti ini, ada resistan-resistannya ya, ada di kisaran 4.800, kemudian 4.980 di April kemarin. Nah, potensinya ke ini tinggal berapa ini? Dari sekarang 4720, 4980, 200-an ya, 250-an. 250-an. Nah, kalau kita ukur ini kemarin koreksi dia nggak kemana-mana. Sekarang kalau kita ukur kenaikan dari si BRI ini, nah ini resistannya ada di 4760 teman-teman. Berikutnya ya di high-nya 4980-an. 4980-an BRI yang sebelumnya ini pergerakannya seperti jalan di tempat, ini sudah mulai ini ya. Nah teman-teman, yang saya sampaikan tadi adalah BRI ini seperti jalan di tempat. Memang kalau kita lihat di sini BRI memang jalan di tempat. Dari mana Pak? Dari ini. Di sini tidak nongol merahnya. Jadi di area sini memang BRI ini jalan di tempat. Cuman per tanggal 23 itu kemarin BRI ini mulai terjadi cross up plus DI minus DI. Secara arah kemarin mulai bagus. Ya hari ini sih, tapi kalau di sinyalnya ini kemarin. Nah, kemudian coba kita intip menggunakan indikator ini. Nah, di sini sih memang benar ya teman-teman. Momentumnya belum begitu kencang walaupun dia itu break hari ini. Breaknya ini juga volumenya masih rata-rata ya, volumenya kurang. BRI itu tenaganya akan keluar kalau sampai nongol merahnya seperti ini. Jadi momentumnya oke, MACD-nya oke. Ini kan momentumnya belum ada. Belum bermain, belum digas ya. Ini sideways semua. Jadi BRI memang benar arahnya sudah mulai benar, tapi volumenya kurang sehingga juga
dari indikator bisa kita lihat bahwa memang trennya nggak kuat begitu. Jadi mungkin waspada aja, bisa balik arah. Kalau teman-teman yang mungkin mau positioning bisa cari ketika terjadi pullback ya. Pullback itu terjadi apa ya istilahnya, balik arah gitu loh, testing begitu. Kemudian BCA, saya hanya bisa sampaikan BCA juga masih sideways dalam rentang hijau itu. Ini hanya untuk update aja, mover saham-saham leader dari banking masih pada ini ya, konsolidasi seperti itu. Kalau BCA sih trennya udah mulai bagus, arahnya udah mulai bagus, cuman mungkin ini volumenya juga kurang. Kita coba lihat, mungkin volumenya juga kurang ya. Ini ADX, kita cek dulu dengan menggunakan, di sini kita cek. Nah ini BCA kan seperti Arto, biasanya kan volumenya nggak begitu besar ya. Ini dari sini juga jelas sekali bahwa dari indikator tidak nongol merah, tidak nongol MACD, tidak nongol di atas, tidak tinggi. Kemudian ADX momentumnya juga tidak nongol merah, tidak niat begitu. Jadi memang pergerakannya seperti yang saya sampaikan kemarin. Kalau kemarin saya hanya sampaikan dari pergerakan harganya. Kalau ini dari indikator udah jelas memang banking pergerakannya belum kemana-mana ya. Coba kita tengok nih. Justru yang menarik menurut saya adalah seperti Bank Danamon ini teman-teman. Ya. Ini yang kalau teman-teman yang suka mancing dari bawah ya. Kalau teman-teman yang suka mancing dari bawah, pasti paling suka bentuk-bentuk seperti ini ya. Pasti paling suka teman-teman yang mancing tuh bentuk-bentuknya seperti ini ya. Jadi bangkit dari bawah, nah seperti ini kira-kira. Namun ini dia kemarin memang ada volume. Jadi Bank Danamon ini ketika kemarin dia bergerak, kemarin kan sempat testing di 3160 ya. Itu ada volume, tapi sayangnya hari ini nggak nongol lagi. Ini menarik, saya tapi udah nggak punya barangnya, nggak apa-apa. Kita coba lihat dulu untuk resistannya dari Danamon supaya jelas ya. Ini sekedar mengulang yang kemarin. Nah, Danamon resistan kemarin hanya dites saja 3140 ya, teman-teman, 3140, 3290, 50 retracement-nya di 34 ya. Nah, kemudian bank juga yang teman-teman bisa perhatikan walaupun hari ini dia agak melemah ya. Itu Penin Bank. Penin Bank ada ancang-ancang tapi hari ini kurang begitu bagus ya. 2200-an masih merupakan resistan. Nah, secara umum grup lainnya juga anggota dari grup ini juga mungkin bergerak sama dengan Penin Bank ya. Nah, untuk ADX-nya memang belum benar arahnya ya. Arahnya itu memang belum benar. Ya, memang belum benar nih. Ini kemarin saya tandain masih belum nongol ya. Kemudian grup Astra teman-teman ya. Grup Astra ini ada beberapa yang saya analisa. Grup Astra adalah ASGR, Astragrafia. Nah teman-teman, Astragrafia itu dalam tren naik ini, ya ini adalah swing low-nya, ini adalah swing high-nya, dia terkoreksi 23, 38, target 61 kecapai. Dan yang saya sampaikan kemarin adalah ketika dia rebound dari 61, maka target minimalnya ke sini. Dimana kemarin sebenarnya udah dites di 61,8 retracement 961, kemudian terkoreksi dan hari ini ngecoba untuk ngetes lagi pas di 961 960. Maka perhatikan besok apabila dia lanjut, ini bagus karena dia akan masuk ke rentang 38 sampai no retracement, yaitu ada resistan sekarang menjadi support ya, pas ya 960 ini di support, resistan berikutnya 986, berikutnya 1026. Untuk Astragrafia secara indikator momentum sih secara tren udah oke ya. Birunya nongol, hijaunya nongol, cuman memang merahnya belum nongol, belum tinggi. Artinya terjadi losing momentum atau momentumnya berkurang. Ada sih. Momentum kenaikan dia ada, trennya dia benar, arahnya benar, cuman kurang. Kok kurang? Coba kita lihat, mungkin volumenya kurang. Nah, bener kan? Ternyata volumenya kurang. Jadi intinya memang bahan bakar dari suatu tren itu adalah volume. Nah, kemudian United Tractor ya. United Tractor ini saya satukan di Astra. Ini terpengaruh di
saham-saham yang terkait batu bara. Nah, teman-teman, ngelihat bentuk seperti ini menurut teman-teman menarik nggak? Nah, inilah saham-saham yang salah satunya saham-saham yang saya ambil itu seperti ini. Jadi ketika dia turun, ya, ketika dia turun, dia rebound, ini kayaknya cocok nih jadi bahasa nih. Kriteria saham yang menarik. Coba saya catat dulu teman-teman ya. Ini loh saham yang saya cari. Ya, kita kira-kira begitu. Nah, ini loh teman-teman saham yang saya cari. Mudah-mudahan seperti United Tractor ini. Ya enggak cuma United Tractor. Saham lain pun yang pergerakannya seperti ini pasti saya suka. Jadi ketika turun dia nemu yang namanya dasar. Ini kita bisa jadiin sebagai swing low, baru kemudian swing low-nya ini swing high-nya ya. Nah, dalam tren turun ini dia sudah rebound, resistannya adalah 29450, kemarin berhasil ditembus, dan untuk United Tractor ini berhasil naik lagi di atas EMA 200. Berikutnya ada 38 retracement. Targetnya sementara jangan muluk-muluk ke sini dulu ya. Nanti kalau di 50 retracement ini berhasil dilewatin, baru nanti kita perbesar tren yang ini teman-teman. Kita tarik di sini, baru target berikutnya dia itu di 50 di sini. Memang pendek-pendek targetnya, tapi ya namanya trading kan kuncinya di itu tadi, pergerakan yang pendek-pendek itu. Jadi sementara target dia adalah di 30.920, 30.900 ya, 30.900, berikutnya 32.141. Oke, kemudian saham-saham terkait batu bara, saya ini refresh saja. Intinya batu bara kan masih bagus pergerakannya. Cuman saham-saham batu bara ini kan udah naik cukup kenceng, dan saat ini sudah 3 hari dia rata-rata di kisaran 50 retracement. Oke, yang biru saya singkirkan dulu. Teman-teman bisa perhatikan saat ini 50 retracementnya di kisaran 41.400 ya. Jadi ini masih dekat di 50 retracement. Dan sinyal dari Indo Tambang Raya ini di kisaran 50 retracement ini masih doji-doji begitu ini. Masih shooting star. Artinya belum begitu pede untuk naik lagi. Apakah dalam beberapa hari ke depan dia akan konsolidasi di sini? Sangat mungkin. Jadi perhatikan kalau yang udah pegang dari 0 sampai 23 ya santai begitu. Tapi kalau yang masuknya telat di kisaran 38 ya siap-siap aja kalau misalkan dia balik arah, mungkin kita harus take profit dulu begitu ya. Indo Tambang Raya. Kemudian Adaro juga hitungannya sama ya. Ini kisarannya saat ini kalau dalam tren yang merah, ini saya geser dulu teman-teman supaya nggak bingung. Yang merah ini dia atau tren kecil ini teman-teman ya. Tren kecil itu yang ini loh. Nah, ini tren kecil ya, saya ambil. Ini dia sudah juga sampai di 50-an retracement. Adaro ini terkenal dalam pergerakannya dia dari kemarin-kemarin. Nah, kalau kita lihat ini yang merah sekarang saya singkirkan. Adaro ini terkenal dari kemarin pergerakannya koreksinya enggak kemana-mana. Nah, kebetulan ini sih dalam tren medium ya, bukan saya tren yang paling besar. Dalam tren medium sih dia sampai 61. Tapi kalau dalam tren besarnya dia koreksinya ringan aja. Nah, ini saya kembalikan di sini. Jadi dalam tren pendek ini untuk Adaro memang saat ini di sekitaran 3750 itu adalah merupakan kisaran dekat dengan 50 retracement-nya. Jadi ya mungkin agak-agak berat seperti itu. Sambil memantau pergerakan harga batu bara dalam beberapa hari ke depan seperti apa. Mungkin kita tengok dulu untuk trennya. Trennya udah oke, tetapi memang terjadi losing momentum atau momentumnya mengalami pelemahan yang bisa dilihat dari merahnya yang cenderung turun ya. Kemudian boleh kita intip dengan menggunakan momentum di sini. Di sini juga dapat dikatakan bahwa memang memang saham ini belum begitu niat karena baru bangkit dari nol, dari di bawah 0 ke 0. Belum sampai nongol merahnya, artinya belum serius ya. Masih udah bener sih arahnya, cuman masih belum serius. Kenapa begitu? Karena teman-teman bisa ngelihat bahwa volumenya memang belum ada. Volumenya belum ada, padahal volume adalah bahan bakar dari tren. Nah, kemudian sama juga ceritanya untuk PTBA sama. Ini kalau PTBA beda ya, karena kalau Indo Tambang Raya sama Adaro tadi kan dia sudah di atas EMA 200. Saham-saham yang di atas EMA 200 itu cenderung cepat bergerak untuk naik. Tapi yang masih di bawah EMA 200 itu targetnya sih simpel aja.
ke EMA 200 dulu deh gitu, atau ke 38 retracement ke sini. Kebetulan di sini juga ada sekumpulan candle ya, mungkin itu bisa menjadi ini ya tujuan dulu. Kenapa? Karena ini juga sangat mungkin nanti ketika harganya PTBA ini nyampe di kisaran sini, bisa jadi orang yang mungkin masih pegang barang di sini akan buang barang dulu kalau dia tidak average down di bawah. Nah, kemudian TCPI teman-teman, ini sebenarnya udah lama sih saya pantau, dan kenapa saya pantau ya? Karena tipikal sahamnya bergeraknya seperti ini. Saham-saham yang rebound itu selalu saya pantau teman-teman ya. Simple aja sih. Dia ada satu support yang cukup terjaga ya di situ. Terus kemudian dalam tren turun ini dia ada koreksi. Nah, ini bisa kita hapus dulu. Bisa kita lihat dulu. Kita ambil trennya di sini. Koreksinya dalam ini adalah swing low-nya ya. Adalah swing high-nya dalam tren naik ini. Koreksi dia adalah di support pertama. Jebol. Support kedua. Jebol. Nah, kalau jebol dari 38 retracement targetnya ke 61. Capek? Tercapai. Dan kalau dia rebound dari 61, target minimal ke 38 dulu. Jadi sementara memang target dia ada di 97, tapi kita bisa analisa juga menggunakan Fibo satunya teman-teman. Fibo satunya di sini bahwa target dia kalau tadi di sekitar 97, kalau yang satunya ini targetnya ada di sekitar 99 ya. Ya dekat-dekat lah, kira-kira begitu. Untuk TCPI, kemudian terkait emas ya, ADMR, mineral, metal, begitu yang udah bergerak adalah ADMR. ADMR saya ada ya teman-teman, saya masih pegang. Malah saya tambah. Ini sih mode tradingan ya ini barang ya, karena ya teman-teman tahu sendirilah pergerakannya kan kalau ditarik ini kan ada seperti satu pola gitu kan, pola sideways, nah begitulah kira-kira begitu. Jadi ini saham tradingan aja, mungkin secara tren tidak terbaca jelas secara ADX-nya. Nah, trennya juga nggak terbaca jelas, tapi ini barang walaupun ya hitungannya sideways, tapi sideways-nya ini masih cukup bisa untuk trading ya. Nah, kemudian terkait emas juga MDKA teman-teman. MDKA ini dalam perjalanan naik kemarin, ya dalam perjalanan naik kemarin itu dia terkoreksinya ringan banget nih, hanya sampai di 23, yaitu tren naik ini ya, hanya sampai di 23, itu support pertama di 4350. Memang sempat overshoot sampai ke EMA 200-nya di 4280. Tapi ini mulai ada naik lagi teman-teman ya. Nah, kalau kita tarik garis yang panjang, ini kisaran sekarang ini adalah merupakan 50 retracement dari tren turun ini. Jadi ya mungkin ini memang cukup menjadi support dia, bisa menjadi support dia. Yang menarik adalah ketika dia bisa keluar dari area hijau ini ya. Resistan berikutnya 4650, berikutnya 5100-an. Nah, kemudian teman-teman ini bentuknya seperti ini. Ini sebenarnya dari kemarin sudah saya lihat terus. Nah, ini TBIG. Saya yang paling suka tuh saham-saham yang bentuknya seperti ini ya. Nah, ini TBIG, dia resistan pertama hari ini dilewatin di 2370, resistan kedua hari ini dites. Sementara targetnya nggak usah muluk-muluk, di sini aja dulu 2553 di sini saya tandain. Nah, kalau nanti bisa lewat di titik itu, maka kita bisa perbesar targetnya ya teman-teman. Perbesar targetnya kalau misalkan dia lewat itu ke sini, maka target berikutnya itu di sini ya. Gak usah kepo, silakan dianalisa lagi. Saya tambahkan, wow, ini mulai bagus hari ini teman-teman. Ini mulai bagus, asli. Silakan dicatat TBIG teman-teman ya. Mulai bagus ini. Nah, ini harus saya turunkan. 2735 ya. Ini mulai bagus hari ini ininya. Trennya bagus. Arahnya mulai bener hari ini. Kemudian terkait telekomunikasi juga, bentuknya juga cukup oke, adalah Mitratel teman-teman ya. Mitratel, oke, mungkin kita ukur dulu. Nah, dia sudah dari tanggal berapa? Dari tanggal 22 teman-teman, udah 2000 bursa dia bergerak bagus ya. Jadi
Ini saya sebenarnya kemarin sekilas aja sih saya bahas. Nah, ini kalau teman-teman pengguna Vibo itu masuknya adalah dari 680 sampai 710. Sementara targetnya di 750 teman-teman ya, 750 untuk Mitra Tel. Mitra maksud saya Daya Mitra Telekomunikasi MTEL. Nah, terus teman-teman, ini ada satu sektor yang ya sebenarnya beberapa sahamnya mulai spike begitu beberapa hari yang lalu, yaitu sektor yang terkait properti, teman-teman nih, properti. Properti kalau teman-teman lihat berita Fed News kemarin ya, sepertinya memang akan ada istilahnya sikap the Fed, actionnya the Fed yang mungkin akan lebih moderate dalam menangani kenaikan inflasi ya. Mungkin langkahnya adalah dengan ya menaikkan suku bunga lebih kecil atau bahkan mungkin nggak menaikkan seperti itu. Kemudian Indonesia sendiri kan walaupun kemarin BI rate naik, tapi inflasinya kan cukup terjaga sebenarnya. Nah itu sebenarnya bisa menjadi indikator bahwa mungkin sektor ini akan membaik ya, sektor properti, karena ini adalah terkait suku bunga terkait inflasi, terkait kebijakan moneter yang diambil. Dan kalau kita lihat sebenarnya big cap bankingnya juga nggak kemana-mana, nggak terkoreksi, nggak jiper, nggak takut kan gitu. Jadi sektor ini boleh diperhatikan ya teman-teman. Ini kenapa kemarin-kemarin sih nggak saya bahas, karena kalau kita lihat sektor ini kan lama sekali konsolidasi di sini teman-teman. Ini kalau masuk di mode-mode seperti ini kan membosankan sebenarnya. Namun hari ini mulai break. Nah, tinggal kita lihat aja karena di weekly-nya pun juga hitungannya juga masih konsolidasi. Jadi BSDE ya tiba-tiba hari ini sudah sampai di 50 retracement-nya aja gitu loh. Nah, ini masih panjang nih ceritanya. Kalau ada weekly-nya juga masih panjang target-targetnya seperti itu. Ya intinya alert untuk teman-teman bahwa sektor ini sekarang sudah bergerak. Kemudian Pakuan juga sama, ini Pakuan dalam weekly teman-teman jelas sekali. Satu polanya seperti ini ya, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Ini mulai naik ya teman-teman. Kira-kira begitu. Kemudian Asri juga sama weekly-nya nih. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Ini dalam 4 minggu naik, 4 minggu turun, 4 minggu naik, 4 minggu turun begitu. Nih Asri dalam weekly-nya, daily-nya, nah daily-nya langsung bagus banget nih. Daily-nya langsung sampai di 50 retracement. Padahal kalau kita lihat dari kemarin, dia bermainnya di 0 sampai 23. Tapi kalau ngelihat seperti ini, kalau kita mau masuk dari kemarin-kemarin, sepertinya kok ya malesin juga gitu. Kenapa? Karena harganya juga konsolidasi Asri. Best ini sebenarnya kemarin-kemarin juga sama ya, udah sampai di 140-an nih. Cuman ya begitu konsolidasi lagi ya, 0 sampai 23 sebentar aja sih. Terus kemudian dia bermainnya di level kedua 23 sampai 38 retracement. Hari ini sampai di 50 retracement. Memang rata-rata ketika sampai di 50 retracement dia balik arah teman-teman ya. Kemudian SMRA juga sama. Dia sementara targetnya di 640, baru nyampe di 620. Ini 620 itu dari resistan dia yang kedua ya. Kemudian CTRA juga sama, CTRA udah sampai di 50 retracement. Nah, tinggal kita lihat volumenya. CTRA, oke nih CTRA ini. Volumenya kenceng. Kalau dia besok ditambah volume, ini momentumnya akan bermain di atas 100 nih, niat nih. Kemudian LPCK ya ikut bergerak sepertinya ya. Ikut bergerak nih LPCK. Nah, ini kita bisa lihat LPCK ikut bergerak juga. Jadi kita geser dulu, langsung kita tarik Fibonya. Nah, teman-teman bisa lihat kan ini konsolidasinya rapet banget. Kalau seperti ini pasti saya bosen. Kemudian terkait properti, ini memang cukup lama konsolidasi sampai saya sendiri nggak masuk di sektor ini ya. Karena apa? Lama sekali teman-teman ya. Namun demikian, apakah akan bergerak di akhir tahun ini? Karena sektor-sektor ini biasanya ngejos di akhir tahun. Adikarya ini cross up MA35, dilihat dulu aja masih rapat sekali pergerakannya. Wika juga sama. Karena kemarin-kemarin kan sempat naik tapi balik arah kan, begitu. Kemudian PTPP ini yang menurut saya pergerakannya sih paling steady naiknya ya, pelan tapi naik gitu loh. Konsolidasi pun dia tetap pakai naik gitu loh. Enggak konsolidasi di dasar. Pilihan saya sih PTPP gitu. Kemudian
Oh, kemudian grup LIPO ya teman-teman. Multipolar, biasanya saya pegang multipolar ini naik 3,67, tapi multipolar ini kan ada retracement 50 147, ini cukup alot ya. Saya pegangnya adalah MPPA. Nah, ini MPPA yang saya pegang. Sempat ke 199 ya hari ini, kemarin sempat 194. Jadi naik konsolidasi. Ini barang masih banyak resistannya, jadi saya cukup santai aja. Kemudian LPPF ini masih sama hitungannya, alot di 50 retracement di 5130. Sementara retracement tapi mulai rebound lagi. Kemudian LPKR kan terkait properti ya. Ini juga mulai bergerak hari ini. Kemarin sebenarnya sempat sampai hampir di 50 retracement, tapi terus terkoreksi dekat lagi. Resistan sekarang 101, teman-teman. Kemudian ini adalah sekumpulan saham-saham yang saya saya bahas tersendiri begitu, saya nggak kelompokkan. Nah, adalah ESA ya teman-teman. ESA ada sedikit pergerakan lagi. Sepertinya untuk ESA akan retest lagi di 1152 untuk 50 retracement-nya. Kemudian terkait farmasi juga hari ini pada bergerak ya. Ini untuk AGII. Ini akan retest di 50 retracement lagi 2220 ya. Kemudian Mika. Nah, Mika ini kemarin saya sempat masuk di sini tapi untung segera cut loss ya. Maksudnya masuk di sini untung segera cut loss. Sempat masuk lagi tapi udah enggak ini karena dia sampai di 50 retracement ya. Nah, polanya ini seperti apa teman-teman? Polanya ini double bottom ya. Double bottom. Resistan berikutnya 2760, 2850, 50 retracement-nya 2910. Nah, ini lupa saya pantau SRAJ ya teman-teman. SRAJ ini kan kemarin sempat di suspend ya. Nah, kita lihat. Kemarin sempat di suspend, begitu dilepas naik 10%-an ya, 2 hari. Oke, kita lihat aja dulu apakah masih ini saham-saham habis lepas suspend kok malah masih lanjut, apakah mungkin masih ada agenda tambahan. Kita lihat dulu. Oke, WMS kita skip. Kemudian ini DMMX sebenarnya sering bergerak tapi ini sehari bergerak sehari turun, jadi mungkin saya skip aja. Avia, nah ini yang menarik saya teman-teman. Avia sebenarnya ini barang juga pernah saya analisa tapi kok nggak saya beli. Ini sekarang kita lihat dulu aja dari trennya teman-teman. Kita lihat dulu dari tren yang paling ini break ya. Ini break trennya. Jadi kita bisa gunain trend base Fibo. Di sini aduh, targetnya hampir kecapai teman-teman. Targetnya di 50 retracement di sini di 837. Anyway, ini bagus ya cara pergerakan. Mungkin teman-teman bisa masukkan ke list. Ini enak dipakai untuk trading. Dari pergerakan ini nggak turun terus tapi juga nggak naik terus. Kemudian teman-teman juga mungkin tambahkan adalah HMSP ya. Ini sedikit ada pergerakan tapi ini cukup alot sepertinya kalau belum bisa lewat di 945. Oke, baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kali ini, bahwa biarkanlah IHSG mau sideways karena kita nggak trading IHSG. Karena apa? Karena banyak sektor saham yang bergantian naik. Termasuk yang udah saya bahas hari ini, sektor saham ini mulai panas. Apakah ini adalah akumulasi untuk persiapan window dressing? Terima kasih teman-teman semuanya.